Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari Fakultas Teknologi Informasi dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer dengan NIM 113170 dan 26. Baiklah, saya akan menjelaskan dari soal-soal yang saya dapat dan pembahasannya untuk menyelesaikan tugas ini dasar. Soal yang pertama yaitu gaya intermolekular apa saja yang ada pada partikel-partikel Hi dan H2S. Kemudian yang kedua, apa kelemahan teori atom Dalton dari semua teori yang sudah dijelaskan oleh para ilmuwan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyederhanakan senyawa C2H6 dengan menggunakan rumus empiris? Kemudian yang keempat, bagaimana cara menghitung ikatan atom elektrovalen? Kemudian yang kelima adalah bagaimana cara mengukur senyawa kovalen. Soal yang pertama, gaya intermolekul yang terdapat pada partikel-partikel Hi dan H2S adalah gaya dispersi dan dipol-dipol. Karena gaya dispersi dimiliki oleh setiap zat yang berinteraksi, demikian pula Hi dan H2S sudah pasti memiliki gaya dispersi. Ingat bahwa setiap dispersi atau zat yang memiliki elektron akan memiliki gaya dispersi. Memang pengaruhnya biasanya kalah dibanding jenis interaksi lain bila ada bersamaan, namun tetap ada. Hi dan H2S merupakan molekul yang bersifat polar. Pada molekul sesama polar maka terjadi interaksi dipol-dipol. Hi dan H2S tidak mungkin memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen hanya terjadi pada molekul yang punya ikatan HF, HO, dan HN, dan pada atom pusatnya harus memiliki flat. Kemudian soal yang kedua, apa kelemahan teori atom Dalton dari semua teori yang sudah dijelaskan oleh para ilmuwan? Jawabannya adalah model atom Dalton tidak menjelaskan tentang inti dan elektron. Kemudian penjelasan para ilmuwan yaitu yang pertama adalah John Dalton 1776 sampai 1844 adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1804. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan semua benda terbuat dari atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran massa dan sifat-sifat yang unik. Namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kemudian model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif di permukaannya. Tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Kemudian yang ketiga ada Monda, yaitu model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola rongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif segi. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari, namun model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jauh ke dalam inti atom. Tidak jatuh ke dalam inti atom. Kemudian, menurut atom Bohr, model atom menurut Bohr atau Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi. Elektron akan menyerap energi jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah. Elektron akan memancarkan energi. Kedudukannya elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Kemudian menurut model atom modern, setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang-benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas kulit elektron, bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron.
namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Jadi intinya adalah teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian, hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Kemudian soal nomor 3, yaitu bagaimana cara menyederhanakan senyawa dengan rumus empiris. Cara menyederhanakan senyawa C2H6 dengan rumus empiris adalah C2H6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 menghasilkan CH3. Jadi rumus C2H6 adalah rumus molekulnya dan CH3 adalah rumus empirisnya. Karena rumus empiris adalah rumus kimia yang dihasilkan dari percobaan di laboratorium, karena merupakan hasil percobaan, maka rumus ini adalah rumus yang paling sederhana yang merupakan perbandingan mol dari unsur-unsurnya. Jadi rumus ini adalah menyederhanakan rumus sebelumnya. Kemudian soal nomor 4, bagaimana cara menghitung ikatan atom elektrovalen? Yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara logam plus non-logam. Jadi di sini logam itu unsurnya adalah ada 1A, 2A, 3A. Dan logam adalah 4A sampai dengan 7A. Jadi logam itu melepaskan elektron, kemudian non-logam itu menerima elektron. Kemudian logam melepaskan elektron dan menghasilkan ion positif, dan non-logam menerima elektron menghasilkan ion negatif. Jadi ikatan ion adalah ikatan terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi di sini ada yang melepas elektron dan menerima elektron sehingga terbentuklah suatu ikatan yang disebut ikatan ion. Jadi contoh di sini ada 12 Mg dan 17 Ci. Ada 12 Mg dan 17 Ci. Jadi elektrovalensinya adalah 2. Elektrovalensinya adalah 2 dari 12 Mg. Dan elektrovalensi dari 17 Ci adalah 7. Kemudian jadi elektrovalensi yang jadi atom itu melepaskan elektron, logam melepaskan elektron menghasilkan ion positif, jadi Mg sama dengan 2 positif, plus dan non logam menerima ion negatif, jadi di sini ada Cl-. Kemudian menghasilkan MgC12, jadi 1 tidak bisa ditulis. Kemudian cara mudahnya dengan gas mulia ke-8. Jadi ini rumusnya E, N, AR, KR, C, dan Rn. Jadi 2, 10, 18, 36, 54, 86. Jadi 12 Mg sama dengan 12 plus 17 Cl. Jadi 12 Mg ini 12 ini apa yang mendekati 12, yaitu 10 ini. Jadi sama dengan 12 kurangi 10. Kemudian Cl-nya 17. Yang mendekati angka 17 adalah 18. Maka 12 kurangi 10 sama dengan 2, menghasilkan 12. Kemudian 17 dikurangi 18 sama dengan 1. Maka 1 di sini tidak usah ditulis, jadi menghasilkan MgCl2. Kemudian yang kelima, soal nomor 5, bagaimana sih mengukur senyawa kovalen? Apa itu kovalen? Indikator kovalen adalah pemakaian elektron bersama 2 unsur non-logam, yaitu contoh H2O sama dengan H plus 1, O sama dengan 8, H sama dengan 1 plus 1 elektron agar terjadi senyawa yang sama, kali 2 sama dengan 2 elektron. Kemudian O 2,6 plus 2E agar menjadi senyawa yang sama, kali 1 sama dengan 2
elektron. Jadi mereka menggunakan elektron untuk memasuk kestabilan di mana pemakainya dilakukan bersama-sama. Baiklah, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.